Salam Bapak dan Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya I Gusti Ayu Ema Suryani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.1. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, refleksi diri terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan terakhir, penerapan pembelajaran yang mencerminkan kelas Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara: menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya, melayani setulus hati, memberi teladan dan semangat untuk membentuk karakternya, sehingga kita akan selalu dirindukan agar menghantarkan anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Refleksi diri. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita mengisi lembar tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, saya juga percaya bahwa guru harus selalu di depan memberikan contoh. Guru adalah orang yang serba tahu dan mentransfer pengetahuan tanpa harus melibatkan siswa dalam menemukan konsep pengetahuan tersebut. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini? Pembelajaran hanya berfokus pada aspek pengetahuan. Saya terfokus mengejar nilai dan mencapai pengetahuan agar siswa mencapai KKM yang diharapkan. Saya juga percaya bahwa murid hanya belajar di kelas. Saya merasa yakin pembelajaran harus dilaksanakan di kelas agar anak lebih konsentrasi dan selalu dalam pantauan guru. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa anak adalah kertas yang penuh coretan samar atau buram sejak lahir. Coretan yang samar itu adalah sifat dasar anak, baik atau buruk, yang dibawa sejak lahir, dan kewajiban kita untuk menebalkan coretan samar yang positif dan menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Saya juga mulai menyadari bahwa peran guru adalah Tutwuri Handayani. Guru di belakang memberikan dorongan kepada siswa, memberi kemerdekaan dengan segala kodratnya, sehingga mereka mempunyai inisiatif, berpikir kreatif dan inovatif, mampu menemukan sendiri konsep pengetahuan, bukan hanya sekedar disuapi oleh guru, dan mampu menghasilkan prestasi-prestasi di bidangnya masing-masing. Belajar juga bisa dilakukan di lingkungan sekitar, tidak hanya di kelas. Anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar, bersosialisasi dengan masyarakat terkait pembelajaran. Pembelajaran harus berkolerasi dengan kehidupan, sehingga pembelajaran berguna bagi anak di masyarakat. Saya juga mulai menyadari bahwa pengetahuan haruslah seimbang dengan budi pekerti. Budi pekerti adalah rambu atau arahan yang diberikan kepada anak sehingga ia sadar kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain, yakni kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekerti juga membentuk manusia yang humanis, manusia yang penuh kasih sayang, jujur, santun, dan bahagia. Cerminan kelas Ki Hajar Dewantara. Apa yang bisa saya terapkan dalam proses pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks sosial dan budaya? Hal yang saya lakukan di kelas adalah pertama, menerapkan merdeka belajar. Saya akan mengajak peserta didik untuk turut serta merencanakan pembelajaran sehingga mereka antusias mengikuti proses dari awal sampai akhir.
Berpikir kreatif, inovatif, dan inisiatif akan saya terapkan di kelas. Saya mendorong peserta didik berpikir kreatif, inovatif, dan mempunyai inisiatif mengungkapkan pemikirannya, sehingga mereka mandiri menemukan konsep pengetahuan. Pembelajaran yang kontekstual juga akan saya lakukan, yakni menjadikan lingkungan alam, sosial, dan kearifan lokal sebagai sumber belajar sesuai dengan daerah tempat tinggal sehingga peserta didik mengenali, menjaga, dan melestarikan kebudayaannya. Pembiasaan budi pekerti juga perlu saya lakukan, yakni menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan sebelum dan sesudah proses pembelajaran agar anak tidak kehilangan arah. Dan hal terakhir yang saya lakukan yakni kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Saya meminta dukungan orang tua dan masyarakat sebagai aspek yang membantu pembentukan karakter anak. Demikianlah koneksi materi yang bisa saya sampaikan.